Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Nah adik-adik, sekarang kita akan melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak. Adik-adik pada semangat nggak? Puji Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kita mau ice breaking dulu. Kita mau nyanyi lagu yang pertama, yaitu Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Oke? Kita langsung aja. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Adik-adik masih semangat kan? Sekarang kita mau nyanyi lagu ice breaking yang kedua, yaitu Kapalku Miring. Nah, siapkan kapalnya. Kapalku miring, hampir tenggelam. Ombaknya sangat besar, goyang kapalku. Kapalku miring, hampir tenggelam. Lalu hendak Yesus jadi kaptenku. Shop. Baik adik-adik, sekarang kita sudah masuk ke ice breaking yang ketiga nih, yaitu kita mau menyanyi Kalau Kau Suka Hati. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Baik adik-adik, sekarang kita memasuki ibadah kita. Adik-adik jangan lupa siapkan Alkitab dan Kidung Cerianya. Kalau sudah, sekarang kita akan menyanyikan lagu Mars Vokat PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Obat tak rindukan, kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati,
Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Baik adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan lagu pembuka kita dari Kidung Ceria 339, Berhimpun Semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Baik adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang makasih dan bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga pada hari ini Engkau telah mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing ya Tuhan, untuk pada hari ini kami melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak. Ya Tuhan, bimbinglah supaya ibadah kami pada hari ini dapat berjalan dengan baik, dari awal hingga pada akhirnya. Bimbinglah kakak layan akan menyampaikan firman Tuhan, supaya dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik, dan juga bimbinglah kami anak-anak lain ya Tuhan, supaya dapat juga mendengarkan firman dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, ingatkanlah teman-teman kami, anak-anak lain yang lain, supaya dapat mengikuti ibadah pada hari ini, sehingga mereka dapat menerima pengajaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, demikian doa kami, dan namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan membaca nas pembimbing kita. Adik-adik buka Alkitabnya ya, dari kitab Roma pasal yang ke-14 ayatnya 17. Roma 14 ayat 17. Kalau sudah, kita baca sama-sama ya adik-adik. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Baik adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan nih. Tapi sebelum itu, kita mau menyanyikan dulu lagu sebelum firman dari Kidung Ceria 135, Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Siapa yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Tapi sebelum itu kita mau apa dulu adik-adik? Iya betul, kita mau berdoa. Adik-adik yang di rumah, lipat tangannya, tutup matanya ya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau berkatilah kami agar kami anak-anak-Mu dapat mendengarkannya dengan baik. Sehingga Tuhan, apa yang telah kami dengarkan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas harinya. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita semua. Nah adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi, sudah berdoa bersama kakak-kakak. Sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi dulu lagunya Dalam Suka Duka. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum.
Sekali lagi adik-adik. 1, 2, 3. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Terima kasih adik-adik. Sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 12, Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16 tentang tanda-tanda dan mujizat. Kak Sarah mau tanya dulu, siapa yang pernah sakit? Angkat tangannya. Iya ya, semua pasti pernah sakit. Sakit itu gimana sih? Sakit itu lemes, gak suka makan, badannya semua gak enak, gak bisa main. Ya, pokoknya sakit itu gak enak. Nah, pada saat sakit, biasanya kita diingatkan mama papa untuk apa? Lipat tangan, tutup mata, berdoa. Adik-adik ya, pada saat kita sakit, kita mau menyerahkan semuanya sama Tuhan Yesus. Kita mau berdoa untuk obat-obatan yang kita minum kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, mama papa diingatkan sama siapa ya kalau diajarkan berdoa pada saat sakit? Diingatkan oleh Roh Kudus adik-adik ya. Firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita tentang Roh Kudus, di mana tanda-tanda dan mujizat yang pada saat itu dilakukan oleh Bapak Petrus ya untuk menyembuhkan orang-orang sakit, terus melawan dari roh-roh yang jahat ya. Pada saat itu mereka berkumpul di serambi Bapak Salomo, mereka melakukan persekutuan yang erat dengan Tuhan Yesus. Mereka menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Itu adalah salah satu penyertaan Roh Kudus adik-adik, sama seperti mama dan papa yang selalu mengingatkan kita untuk berdoa, baca Alkitab. Itu adalah penyertaan Roh Kudus ya, buat mama dan papa agar menjadi pengingat ya, buat kita agar selalu menyayangi kita. Itu juga diingatkan Roh Kudus, agar selalu menuntun kita untuk taat sama Tuhan Yesus. Itu juga adalah penyertaan Roh Kudus, karena Roh Kudus sendiri adalah rohnya Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita dalam keadaan apapun, saat apapun, mau melakukan apapun. Kita disertai adik-adik. Nah, karena kita sudah disertai Roh Kudus, kita harus menerima Roh Kudus dengan sukacita di dalam hidup kita, di dalam diri kita, agar rohnya Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia selalu tetap bersama kita karena kita bersukacita menerima rohnya Tuhan di dalam hidup kita untuk menyertai kita melakukan yang baik yang diajarkan Tuhan ya kepada kita. Apa sih Kak Sarah dengan pimpinan Roh Kudus kita dapat lakukan? Ya, kita dapat lakukan atau kita dapat ditolong dalam apa saja sih? Nah, yang Tuhan Yesus lakukan sama kita saat kita disertai apa sih adik-adik? Kita sering ditolong nih dari apa sih? Bahaya ya, kita dapat melawan bahaya dengan pimpinan Roh Kudus ya adik-adik. Pada saat kita mungkin mau jatuh, kita ditolong. Pada saat kita mau menyeberang di jalan raya, itu kan berbahaya ya adik-adik. Kita pun ditolong, kita pun dituntun sama rohnya Tuhan ya adik-adik. Tuh, di dalam perjalanan kita selalu dituntun dari bahaya. Dia selalu menyertai kita. Kita pun disertai dalam apa? Rasa takut. Rasa takut ya adik-adik. Kita selalu disertai dengan dalam rasa takut. Pada saat kita takut, jangan khawatir, karena tangan Tuhan yang selalu melindungi kita, menopang kita dari ketakutan ya adik-adik ya. Tangannya selalu menyertai kita dari ketakutan ya adik-adik. Lalu dia juga bisa menjadi, Roh Kudus juga bisa menjadi pengingat kita adik-adik. Pada saat kita apa sih Kak Sarah? Nah, MALAS. Pada saat kita
malas, kita dapat melawan kemalasan. Malas bangun pagi kalau mama bangunin, kalau mau sekolah online. Malas berdoa, malas baca Alkitab sama mama. Itu semua kita bisa lawan dengan diingatkan Roh Kudus bahwa kita tidak boleh malas melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Terus kita juga diajarkan sama Roh Kudus tidak apa sih ini? Kita dapat melawan apa? Kebohongan ya adik-adik. Kita dapat melawan kebohongan. Roh Kudus mengajarkan kita harus selalu berkata jujur kepada orang tua, kepada teman, dan kepada semua orang ya. Jadi kita dapat melawan kebohongan. Roh Kudus juga yang menyertai kita atau mengingatkan kita agar kita tidak jadi orang atau anak Tuhan yang sombong ya. Kita tidak jadi anak Tuhan yang sombong atau kita dapat melawan kesombongan ya, tapi kita boleh menjadi anak Tuhan yang baik dimanapun. Tidak boleh sombong karena kita punya baju bagus, tidak boleh sombong karena kita pakai sepatu baru, atau tidak boleh sombong karena kita punya banyak yang kita sukai, tapi kita boleh berbagi, kita boleh memberi kepada yang membutuhkan. Nah, ini yang terutama nih. Roh Kudus juga mengingatkan kita untuk tidak berkata kotor, atau apa yang keluar dari mulut kita itu hal-hal yang baik yang dapat membuat diri kita nanti jadi baik ya. Jadi tidak boleh berkata-kata yang kotor. Roh Kudus selalu mengingatkan kita agar kita berkata-kata yang baik. Roh Kudus juga yang menolong kita atau mengingatkan kita untuk melawan apa ini? Kebencian ya adik-adik. Kalau ada teman yang nakal, ada teman yang iseng, ada teman yang suka marahin kita, kita tidak boleh benci. Tapi Roh Kudus mengingatkan kita untuk apa? Berdoa, untuk mendoakan orang-orang yang nakal sama kita, teman kita yang nakal, agar dia juga disertai Roh Kudus untuk baik ya, agar kita tidak benci, tapi kita selalu mengasihi. Karena kalau kita benci berarti kita dosa, tapi kalau kita bisa melawan kebencian berarti kita saling mengasihi. Itu saja adik-adik dari Kak Sarah. Karena kita sudah menerima Roh Kudus di dalam kehidupan kita tiap hari, kita boleh bersuka cita, kita berterima kasih sama Tuhan Yesus karena penyertaannya yang luar biasa. Maka kita semua pasti bisa melawan hal-hal yang kita pelajari hari ini, yaitu tidak boleh berbohong ya, melawan kebohongan, melawan kebencian, melawan kesombongan ya, terus melawan atau tidak berkata-kata yang kotor, melawan kemalasan ya. Tadi Roh Tuhan adalah Roh pengingat juga yang mengajarkan kita tidak malas, lalu melawan rasa takut karena ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita juga tahu bahwa Tuhan selalu menyertai kita di dalam perjalanan kita, di dalam bahayanya kita ya adik-adik. Pada saat kita mau menyeberang, pada saat kita sedang ada di dalam kendaraan bersama orang-orang yang kita sayangi, Dia juga atau Roh Kudus juga yang selalu menyertai kita. Terima kasih adik-adik buat hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Kita menerima Roh Kudus dalam hidup kita karena kita tahu Dialah yang selalu menyertai kita. Roh Kuduslah yang selalu menyertai kita sampai hari ini ya, baik di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Kita sering ketakutan, kita sering khawatir karena mengalami sakit penyakit, atau banyak orang yang tidak ada
ya, tapi Roh Kuduslah yang selalu menyertai kita agar kita teringat kita boleh berdoa untuk orang-orang yang sedang sedih, sedang berduka, atau untuk semua orang yang saat ini sedang terkena sakit ya adik-adik. Itu saja dari Kak Sarah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, untuk waktu episode ini setelah mempersiapkan semua bahannya, adik-adik tunggu ke Facebook lainnya. Lalu setelah itu kita akan menggambar di atas ini adik-adik. Gambarnya seperti ini. Nah adik-adik, seperti ini kira-kira gambarnya adik-adik. Nah kalau sudah, kita gunting adik-adik. Nah adik-adik, setelah digunting seperti ini, kita beri warna ya adik-adik. Di sini gasalnya sudah punya. Kalian berwarna kuning dan orange. Adik-adik, ini gasalnya sudah berwarna. Adik-adik, kalau sudah berwarna seperti ini, selanjutnya kita ambil kertas berwarna. Adik-adik, di sini kertas warnanya gunakan untuk menulis adik-adik. Yang ditulis di kertas warnanya, di sini kesan berbuat seperti ini. Yaitu kami Roh Kudus, lalu ada kata memulihkanku, dan ada bacaan kita pada hari ini, yaitu dari tulisan Rasul pasal 5 ayat 12 sampai 16. Nah ini kita tempel ke sini adik-adik. Adik-adik, aktivitasnya sudah selesai nih adik-adik. Ini seperti ini ya. Sini pesan Roh Kudus memulihkanku, lalu ada pembacaan Alkitab hari ini. Adik-adik boleh jelas lagi sesuai kreativitas adik-adik. Semangat mengerjakan. Dan jangan lupa tentukan hasilnya nanti ke kakak yang di sektor lingkungan masing-masing. Nah adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Nah tadi juga ada aktivitasnya. Adik-adik jangan lupa ya dilakukan aktivitasnya, kemudian berikan hasilnya kepada kakak lainnya di lingkungan masing-masing. Nah sekarang kita akan menyanyikan lagu sesudah firman, yaitu dari Kidung Ceria 356, Kita Harus Membawa Berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus ternyatalah rahmani dan cemerlang. Nah adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat dulu ya. Adik-adik yang di rumah angkat jari jempolnya dulu yuk. Kita mau nyanyi lagu jari jempol. Kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Jari jempol, jari tunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan firman yang telah kami dengarkan ini boleh kami mengerti dan kami pahami,
sehingga kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas harinya. Pimpin sertai kami Tuhan, agar kami dapat selalu menjadi anak-anak yang baik, dapat selalu mau mendengarkan perintah kedua orang tua kami, dan dapat selalu menjadi anak-anak yang saling menyayangi satu sama lain. Bapa yang makasih, kami juga yang berdoa untuk kedua orang tua kami, kiranya Tuhan berikanlah mereka kesehatan, panjang umur, dan berkat yang hanya datangnya daripadamu. Kiranya Tuhan berikanlah juga kedua orang tua kami kesabaran, agar mereka dapat selalu membimbing kami menjadi anak-anak yang baik. Bapak yang makasih, kami juga yang berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berikanlah mereka kesembuhan, kesehatan, dan berkatilah juga makanan dan obat-obatan yang mereka makan dan minum Tuhan, agar apa yang mereka makan boleh mendatangkan kesembuhan bagi diri mereka masing-masing. Bapak yang makasih, kami juga yang berdoa untuk sekolah kami. Kiranya Tuhan berkatilah guru-guru kami, berikanlah mereka kesehatan Tuhan, agar dapat selalu memberikan ilmunya bagi kami. Kiranya Tuhan berkatilah kami juga, agar kami dapat selalu menjadi anak-anak yang rajin untuk belajar Tuhan. Berkati kami Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas harinya. Pimpin sertai kami Tuhan, agar kami dapat selalu menjadi anak-anak yang baik, dapat selalu menjadi anak-anak yang patuh akan perintah firman-Mu dan patuh kepada perintah kedua orang tua kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena kami yang kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita sudah ke bagian persembahan. Adik-adik jangan lupa disiapkan persembahannya ya. Oke, kakak juga mengingatkan kepada adik-adik, nanti persembahan yang adik-adik berikan, adik-adik bisa gabungkan dengan persembahan orang tua di dalam amplop. Kemudian di dalam amplop tersebut, adik-adik tuliskan persembahan IMPA tanggal berapa dan juga jumlahnya berapa. Oke, kalau adik-adik sudah menyiapkan persembahan, sekarang kita akan menyanyikan lagu persembahan sambil memberikan persembahan, yaitu dari Kidung Ceria 356, Kubri Persembahan. Kubri persembahan pada Tuhanku, ambil puji Yesus, Juru Selamatku. Satu, dua, tiga, tiga, dua, satu. Baik adik-adik, tadi kita sudah memberikan persembahan, sekarang kita akan berdoa persembahan. Mari adik-adik kita lipat tangannya, kita tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih dan bertata dalam kerajaan sorga. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu, sehingga tadi kami sudah memberikan persembahan. Ya Tuhan, bimbinglah persembahan yang kami berikan ini, agar berguna bagi pelayanan kasih-Mu kepada semua orang yang ada di dunia ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Demikianlah doa kami, dalam nama kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik. Nah adik-adik, hari ini kakak ingin menyampaikan warta pekat PA. Pertama, kakak ingin mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan pada hari ini. Nah adik-adik, tadi kan ada aktivitasnya ya. Adik-adik jangan lupa dilakukan aktivitasnya. Dan juga hasil aktivitasnya bisa adik-adik berikan kepada kakak layannya di lingkungan masing-masing. Kemudian adik-adik, kakak ingin mengingatkan kembali nih adik-adik, minggu depan kita juga akan kembali melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak. Adik-adik jangan lupa ikut ya. Nah adik-adik, kemudian kakak yang menginfokan nih, seperti yang di minggu kemarin, yaitu sekarang adanya lomba HUT RI yang diadakan untuk per kategori kelas, yaitu untuk kelas TK, kelas kecil, dan juga kelas tanggung. Nah seperti yang ada di poster ini. Jadi untuk kelas TK ada lomba mewarnai, kemudian kelas kecil ada lomba menyanyi, dan juga kelas tanggung ada lomba membaca puisi.
Nah, adik-adik diikuti ya sesuai ketentuannya. Kemudian kalau sudah bisa diberikan kepada kakak-kakak lain yang tertera di poster ini. Yaitu untuk kelas TK ada Kak Iren, kemudian untuk kelas kecil ada Kak Yondrix, dan juga untuk kelas tanggung ada Kak Ben. Nah, adik-adik, yuk ikutan lombanya. Pasti bakal seru banget dan juga ada hadiahnya loh. Oke, adik-adik ikut ya. Baik adik-adik, sekian warta PKP dari kakak. Tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Tetap rajin sekolahnya. Dan juga tetap rajin cuci tangan, makan makanan yang bergizi, dan rajin berolahraga. Dan juga jangan lupa pagi minggu depan. Baik, sekian warta PKP dari kakak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, sekarang kita sudah sampai di akhir ibadah nih. Nah, untuk menutup ibadah kita pada hari ini, kita mau menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 358, Tuhan Allah beserta Engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa untuk pulang. Adik-adik yang di rumah, lipat tangannya, tutup matanya ya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah, sehingga kami boleh mengikutinya dengan baik. Kiranya Tuhan, Kau berkatilah kami, agar kami dapat selalu menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang selalu mau mendengarkan perintah kedua orang tua kami, anak-anak yang mau selalu rajin berdoa dan beribadah kepadamu. Kiranya Tuhan, Kau berkatilah kami hari lepas harinya. Terima kasih ya Tuhan. Amin.